Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 38. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Terlihatlah kini di gurun bulan sabit musim semi, roh darah bumi kini telah dikepung oleh Raja Kebajikan, Dewa Sasin, dan juga Dewa Rulai. Mereka kini telah membentuk sebuah formasi segitiga. Dan kemudian, roh darah bumi yang berada di tengah-tengah formasi itu, dirinya pun kini langsung berkata, "Kalian semua tahu kenapa diriku disebut roh darah bumi?" Dewa Rulai yang bingung, dirinya pun kini diam saja. Kemudian roh darah bumi, dia bertanya pada Raja Kebajikan, "Raja Kebajikan, dirimu dan diriku ini telah berteman selama ratusan tahun. Coba jelaskan padaku." Dewa Sasin kini langsung berkata dalam hatinya, "Ternyata roh darah bumi dan Taishan Laojun, mereka telah bersahabat selama ratusan tahun." Dan kini Taishan Laojun pun berkata, "Roh darah bumi, dirimu dinamakan roh darah bumi karena kau lahir di bumi, jadi mengambil nama bumi." Lalu kata darah dan roh, menurutku itu adalah darah dari dirimu sendiri untuk membangkitkan jiwa dari seluruh makhluk dan menyelamatkan semua jiwa. Kemudian Dewa Rulai pun kini juga bertanya pada roh darah bumi, "Roh darah bumi, di balik namamu itu, hanya dirimu sendiri yang tahu sepenuhnya." Kemudian Taishan Laojun kini berkata, "Adalah sebuah hal yang umum di dunia ini, bahwa tidak semua nama itu sesuai dengan kenyataan." Kemudian roh darah bumi kini melirik ke arah Taishan Laojun dan dirinya berkata, "Kalimat dari Raja Kebajikan itu lebih tidak meyakinkan." Raja Kebajikan langsung menjawabnya, "Apa yang kau katakan?" Kemudian roh darah bumi kini berkata, "Yang namanya Raja Kebajikan itu adalah menjadi contoh yang baik." Kemudian Raja Kebajikan pun melirik ke arah roh darah bumi dan dia berkata, "Omong kosong." Raja Kebajikan pun kini langsung berkata pada roh darah bumi, roh darah bumi, apakah namaku ini tidak sesuai dengan kenyataan? Kalau tidak sesuai, mari kita bicarakan dan aku akan mendengarkan ceritamu." Roh darah bumi pun langsung melihat ke langit dan dirinya kini langsung berkata, "Masih ada waktu sebelum tengah hari. Kenapa dirimu terlalu terburu-buru?" Raja Kebajikan kini menjadi terkejut karena ternyata roh darah bumi ini bisa membaca pikiran dari Raja Kebajikan. Roh darah bumi pun kini langsung mengatakan, "Kamu membiarkanku untuk bercerita karena dirimu ini sedang menunggu tengah hari, kan? Itu adalah saat ketika api di dunia adalah yang terkuat, dan kemudian energi ki alam baka adalah yang terlemah. Dan saat itu juga, itu adalah waktu yang terbaik bagimu untuk membunuhku dengan satu pukulan, kan?" Mendengar perkataan dari roh darah bumi yang semuanya benar, Raja Kebajikan pun kini mengelak dan dia langsung berkata, "Omong kosong apa? Kau ini jangan omong kosong di siang hari seperti ini." Sambil melirik Raja Kebajikan, roh darah bumi mengatakan, "Bukankah itu sebuah kebenaran?" Kemudian Raja Kebajikan menjawabnya, "Di matamu, apakah aku adalah orang yang akan menggunakan cara ini dan tidak memilih cara lain?" Roh darah bumi pun menjawabnya, "Bukankah memang begitu?" Dan Raja Kebajikan pun kini terdiam lalu mengeluarkan keringat yang banyak dari wajahnya. Karena semua yang dikatakan oleh roh darah bumi ini adalah benar-benar strategi yang akan diterapkan oleh Raja Kebajikan. Roh darah bumi kini juga mengatakan bahwa dalam pertempuran yang lalu, roh darah bumi merasa dirinya dikalahkan dengan strategi busuk dari Raja Kebajikan ini. Dan Raja Kebajikan lalu mengatakan bahwa apapun akan dia lakukan demi bisa mengusir iblis dan mempertahankan sebuah kebenaran. Roh darah bumi pun kini langsung berkata, "Jadi dirimu menggunakan cara yang licik seperti itu ya?"
Mendengar obrolan dari dua dewa besar ini, Dewa Sasin dan Dewa Rulai kini menjadi terkejut. Raja Kebajikan sambil mengangkat tangannya dirinya pun kini langsung berkata, "Aku ini adalah Raja Kebajikan. Tugasku adalah menegakkan kebenaran, dan aku akan melakukan apapun tanpa rasa malu." Sambil melirik Raja Kebajikan lagi, Roh Darah Bumi berkata, "Apakah dirimu benar-benar tidak malu mengucapkan kata-kata seperti itu?" Dan kini Roh Darah Bumi mengubah pupil matanya semua menjadi warna merah. Dia pun langsung melihat ke arah Raja Kebajikan. Ternyata mata dari Roh Darah Bumi ini dapat melihat pergerakan apa yang akan dilakukan Raja Kebajikan selanjutnya. Dia pun kini melihat bahwa Raja Kebajikan akan menyerang dirinya. Dengan penglihatan masa depannya ini, Roh Darah Bumi melihat bahwa pergerakan selanjutnya dari Raja Kebajikan adalah mengeluarkan rantai yang mengikat kedua tangannya. Setelah merasa cukup menggunakan kekuatan untuk melihat masa depan, Roh Darah Bumi kini mengembalikan pupil matanya seperti semula. Jadi buat sobatku yang belum tahu dengan kekuatan mata Roh Darah Bumi ini, kujelaskan dikit ya. Mata merah milik Roh Darah Bumi ini disebut juga dengan mata merah 4 murid. Mata itu dapat memprediksi kejadian apa yang akan dilakukan musuhnya di waktu yang akan datang. Jadi mata itu adalah mata untuk melihat masa depan. Selain dapat melihat masa depan, mata itu juga akan dapat menemukan kelemahan dari musuh. Dan kemudian penggunanya akan menyerang musuh pada kelemahan itu. Setelah melihat apa yang akan terjadi pada dirinya, Roh Darah Bumi kini memejamkan matanya dan dirinya langsung berkata, "Apakah kau akan mulai bergerak sebelum tengah hari?" Raja Kebajikan kini terkejut dengan kata-kata yang diucapkan Roh Darah Bumi, karena semua rencananya telah diketahui. Dan kini Raja Kebajikan pun mulai menyerang Roh Darah Bumi. Dan benar saja, Raja Kebajikan mengeluarkan kekuatan rantai pengikat, dan rantai itu pun langsung mengikat kedua tangan dari Roh Darah Bumi. Ikatan dari rantai itu sangat kuat sehingga Roh Darah Bumi kini tidak dapat bergerak. Hal ini membuat Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai menjadi terkejut. Kemudian Raja Kebajikan pun kini berteriak, "Rulai, Sasin, cepatlah!" Mendengar perintah dari Raja Kebajikan, kini Dewa Sasin dan Dewa Rulai juga akan mengeluarkan kekuatan segel miliknya. Dewa Rulai pun menggunakan kekuatan segel Buddha, sementara Dewa Sasin menggunakan kekuatan segel tangan 1000 miliknya. Dan kini kekuatan segel dari mereka bertiga telah mengikat tubuh dari Roh Darah Bumi, sehingga Roh Darah Bumi ini semakin tidak bisa berkutik. Raja Kebajikan pun kini nyengir karena dia merasa berhasil sudah dapat melumpuhkan Roh Darah Bumi. Dan tiba-tiba saja sesuatu hal mengejutkan Dewa Rulai dan Dewa Sasin, karena saat ini dari tubuh Roh Darah Bumi mengeluarkan sebuah lubang hitam yang langsung menyerap kedua tangan dewa ini. Tangan dari Dewa Rulai dan Dewa Sasin kini telah tersedot masuk ke dalam tubuh dari Roh Darah Bumi. Dan kemudian Roh Darah Bumi pun kini berkata, "Terima kasih Sasin, Guan Yin, dan Rulai atas bantuan kalian." Ketika teknik penyegelan yang dilakukan oleh Dewa Rulai dan juga Dewa Sasin telah menghilang, kekuatan dari Roh Darah Bumi kini meningkat dan dirinya pun langsung menghancurkan rantai pengikat milik Raja Kebajikan. Dan sekarang Raja Kebajikan, Dewa Rulai, dan Dewa Sasin dibuat terpental oleh Roh Darah Bumi. Raja Kebajikan kini terkejut dan dia berteriak karena segelnya bisa dipatahkan dengan begitu mudah. Roh Darah Bumi yang sudah emosi dengan Raja Kebajikan, dirinya pun kini langsung melakukan serangan yang membuat tubuh Raja Kebajikan ini tertembus oleh tangan Roh Darah Bumi. Mendapat serangan fatal yang mengenai dirinya, Raja Kebajikan kini langsung berkata, "Ini adalah kedua kalinya dirimu menyerangku. Sangat menyakitkan," kata Raja Kebajikan. Kita langsung berpindah ke tempat Biksu Tong. Di sana sang biksu dan timnya kini akan dikeroyok oleh para zombie. Zombie-zombie itu pun kini melompat dan siap menyerang tim Biksu Tong. Yuto yang tidak dapat bertempur, dirinya pun kini kabur secepat mungkin. Dan tiba-tiba saja Yuto malah bertemu dengan Raja Zombie. Kemudian Yuto berbalik arah dan dia berkata, "Maaf, lariku salah arah." Dan Yuto kini melanjutkan kaburnya. Lalu tiba-tiba saja Yuto dihadang oleh dua zombie di depannya. Tapi dengan cepat Yuto pun mengubah arah larinya dan dia pun meliak-liuk melewati tubuh dari dua zombie yang telah menghadangnya itu.
Tidak hanya itu saja, Yuto pun dapat melewati seluruh pasukan zombie dengan sangat mudah. Karena ternyata kekuatan dewa milik Yuto adalah kekuatan dewa kabur. Dia tidak bisa bertarung, tapi dia ahli dalam melarikan diri. Biksu Tong yang melihat kelincahan dari Yuto, dirinya pun langsung berkata, "Yuto, lincah sekali larimu ini." Kemudian Yuto yang masih sambil berlari, dirinya pun mengatakan, "Terima kasih Biksu, tapi kamu juga harus hati-hati ya dengan para monster zombie ini." Raja zombie yang tidak terima dikatakan monster oleh Yuto, dirinya pun kini langsung berkata, "Berani sekali kalian memanggilku monster." Raja zombie yang tidak terima dirinya ini dikatakan monster, lalu dia pun mengangkat senjatanya dan Raja zombie ini berkata, "Saudaraku dari klan Shu, bunuh mereka semua untukku." Kemudian Biksu Tong pun kini berkata, "Mereka ini berasal dari tempat yang sama seperti kita, mereka dari dunia. Tapi bagaimana bisa mereka menyergap kita di sini?" Kemudian Putri Tengkorak Putih pun kini berkata, "Biksu, jangan buang-buang waktu lagi. Cepat kita tangkap pemimpinnya dan kita bunuh raja itu." Putri Tengkorak Putih pun juga meminta tolong pada bantuan Baisi. Dan kemudian kini Baisi pun berteriak, "Putri Tengkorak, aku akan membuatkan jalan untukmu." Dan kini, menggunakan jaring-jaring Spider-Woman miliknya, Baisi pun mengikat para zombie yang ada di depannya. Zombie-zombie itu pun kini tidak dapat bergerak oleh ikatan jaring Spider-Woman milik Baisi. Karena kekuatan jaring milik Baisi ini semakin bergerak, semakin terikat. Putri Tengkorak Putih yang tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi, dirinya pun langsung menggunakan energinya dan langsung memukulkan tangannya ke tanah. Dari pukulan yang ia lakukan itu, Putri Tengkorak mengeluarkan banyak tulang yang langsung menusuk tubuh dari pasukan zombie. Putri Tengkorak Putih pun kini langsung berkata, "Ternyata monster ini bukan monster biasa." Baisi pun kini juga berkata, "Aku pikir juga begitu." Biksu Tong yang melihat Baisi dan Putri Tengkorak Putih sudah bekerja keras, dirinya pun kini tidak mau kalah dan langsung mengeluarkan pukulan tinju Paku Ito. Pukulan tinju Paku Ito milik Biksu Tong ini langsung menghantam semua pasukan zombie. Setelah semua pasukan zombie telah dilumpuhkan, kini posisi Biksu Tong sudah berada di depan dari Raja Zombie. Biksu Tong pun kini dengan cepat melompat dan dia mengeluarkan pukulan Paku Itonya pada Raja Zombie itu. Pukulan itu pun berhasil menumbangkan Raja Zombie dan dari belakang kini muncullah Putri Tengkorak Putih yang langsung menggunakan kekuatan cakarnya untuk menghancurkan wajah dari Raja Zombie. Serangan kombinasi dari Biksu Tong dan juga Putri Tengkorak Putih ini benar-benar sangat mematikan. Dan kini separuh wajah dari Raja Zombie telah hancur oleh cakaran milik Putri Tengkorak Putih. Kemudian Biksu Tong kini berteriak, "Hai para zombie, pemimpinmu sekarang sudah mati." Pasukan zombie yang melihat rajanya telah tewas, mereka pun merasa ketakutan dan sedikit mundur. Lalu Putri Tengkorak Putih pun kini menatap mereka dan dirinya berkata, "Kalian sudah berhenti? Kalian takut kan dengan kami?" Lalu kini salah satu zombie berjalan maju dan dia pun langsung berkata, "Klan Shu abadi dan patriarki tidak akan pernah mati," kata zombie itu. Dan benar saja, tiba-tiba Raja Zombie yang tadi sudah tergeletak kini bangkit lagi. Raja Zombie yang sudah bangkit kini dirinya langsung berkata, "Satu trik yang lumayan, tapi trik kalian ini sama sekali tidak akan bisa membunuh tubuh abadiku ini." Mendengar bahwa monster dari klan Shu ini memiliki tubuh abadi, hal ini membuat Biksu Tong kaget dan Putri Tengkorak Putih pun kini dirinya berkata, "Bangkit dari kematian, apa yang terjadi?" Dan kini Biksu Tong langsung berkata sesuai dengan analisanya, hidup dan mati harusnya teratur. Jika tidak, maka akan menjadi kebalikan dari reinkarnasi. Dan reinkarnasi akan menjadi masalah di alam baka dan akan menyebabkan kekacauan selama ribuan tahun. Tapi kenapa sekarang hal ini terjadi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi di alam baka? Kata Biksu Tong. Lalu sebenarnya apakah yang terjadi saat ini? Apakah alam baka sedang mengalami kekacauan? Ataukah ini ada hubungannya dengan roh darah bumi? Buat sobatku yang penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu.
agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.